Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas FM dengan saya Kak Irfan. Oke, pada video kali ini kita akan belajar fisika. Materinya adalah mekanika gaya. Di sini ada beberapa poin penting ya yang akan kita bahas. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada konsep gaya berat, gaya normal, dan gaya gesek. Kemudian yang kedua, aturan gaya gesek statis dan pengenalan hukum Newton 1, 2, dan 3. Oke, kita langsung aja ke materi yang pertama. Pertama, di sini kita punya gaya berat. Gaya berat itu simbolnya W besar nih ya. Gaya berat. Kemudian arah dari W itu selalu menuju ke pusat bumi atau ke bawah ya. Dengan rumus W sama dengan M kali G. M ini massa, G itu sama dengan gravitasi. Gravitasi biasanya nilainya 9,8 ya, atau 10 menggunakannya. Kemudian gaya normal. Gaya yang arahnya tegak lurus dengan bidang yang ditekan. Nah, ini beda sama W ya. Kalau W itu sudah bisa dipastikan arahnya ke bawah. Sedangkan N ini belum tentu ya, karena nanti tergantung bidangnya yang ditekan. Nah, nanti kita coba gambar ini di belakangan ada beberapa benda. Nanti kita gambarkan semua gayanya ya. Mulai dari W, gaya berat, gaya normal, dan gaya gesek. Kemudian yang ketiga, gaya gesek. Gayanya arahnya melawan arah gaya aslinya, gitu ya. Kalau gaya gesek itu pasti melawan arah aslinya. Kemudian jenis-jenis gaya gesek, dia ada 2. Ada gaya gesek statis dan kinetis. Statis itu artinya diam. Jadi gaya gesek ketika bendanya itu dalam keadaan diam. Sedangkan kinetis itu dalam keadaan bergerak. Nah, rumusnya sama ya. Mu dikalikan dengan M. Mu itu adalah koefisien geseknya. Oke, sekarang kita coba gambar ya di sini. Nah, biar paham ya. Untuk W, gaya berat, arahnya selalu ke bumi. Berarti ini ya, contoh nomor 1 ini ada kotak atau benda di atas meja, kemudian didorong ke kanan. Nah, sekarang kita gambar gayanya. Nah, kalau W itu udah pasti ke bawah kayak gini. Nah, sedangkan M-nya gaya normal. Nah, karena ini bidang tekannya kan garis ini ya, sumbu X. Nah, maka biar untuk tegak lurus, nah tegak lurus kita 90 derajat tentang siku-siku. Maka harus kita tarik garis ke atas. Nah, ini kan untuk siku-siku. Maka untuk kasus ini M-nya adalah arahnya ke atas. Gitu ya. Kemudian gaya geseknya. Nah, kalau F-nya kanan berarti gaya geseknya nanti ke kiri. Sebenarnya untuk benda diam ya, ini anggaplah bendanya ini miring ya, nempel di tembok gitu kan. Berarti bidang tekannya ini yang panjang ini ya, ini bidang tekannya. Nah, berarti W-nya tetap ke bawah kayak gini ya. Manapun bentuk bendanya mau dibolak-balik, kalau W tetap ke bawah. Sedangkan M-nya, nah lihat ini kan bidang tekannya gini. Ya. Nah, maka biar tegak lurus nanti arahnya harus ke sana nih M, ya kan? Arah situ-situ ya. Berarti M-nya nanti ke kanan. Kalau yang ini, benda ini berarti W-nya ke bawah, nah, M-nya nanti ke kiri. Jadi biar bentuk siku-siku, tegak lurus. Nah, kalau yang ini berarti W-nya ke bawah. Nah, ini bidang tekannya kan di atas, berarti M-nya juga ke bawah, searah dengan W-nya. Gitu ya. Kemudian untuk kasus pada bidang miring yang nomor 3, W-nya berarti ke bawah. Nah, lihat ini garis miringnya ini. Bidang tekannya kan yang ini. Berarti M-nya nanti harus ke atas. Nah, M-nya berarti kayak gini. Nah, ini orang. Oke, kurang lebih kayak gitu. Sekarang lanjut ya. Aturan gaya gesek statis. Di sini ada 3 ya. Ada 3. Aturan yang pertama, jika gaya yang diberikan atau gaya yang kita berikan itu lebih kecil dari gaya gesek statisnya, maka benda dalam keadaan diam. Sehingga kalau ditanyakan gaya geseknya berarti sebesar dengan gaya yang kita berikan. Nah, jadi logikanya gini, ada benda diam ya kayak gini. Ini anggaplah permukaannya kasar. Permukaan kasar. Kemudian kita beri gaya atau kita dorong ke kanan. Ya, kita dorong ke kanan. Kalau gaya yang kita berikan itu lebih kecil ternyata daripada gaya geseknya yang ini, ya otomatis bendanya akan tetap diam. Kayak gitu. Nah, berarti kalau diam itu pakai sigma F sama dengan 0. Sekarang lanjut yang kedua. Ketika gaya yang kita berikan sama dengan gaya geseknya, maka benda cepat akan bergerak. Hari ini seakan-akan mau bergerak tapi nggak sampai bergerak gitu ya. Nah, ini berarti masih tetap diam posisi bendanya, itu masih sigma F sama dengan 0. Dan nilai
FB-nya itu sama dengan FX-nya. Jadi nilai gaya geseknya itu sama besarnya dengan gaya gesek statisnya. Gaya yang ketiga, jika gaya yang kita berikan lebih besar, ya otomatis bendanya nanti akan gerak. Mungkin besar gaya geseknya itu sebesar dengan gaya gesek kinetisnya. Jadi kan kinetis gerak ya, pada saat benda bergerak. Oke, sekarang lanjut dulu ya. Nah, next. Nah, di sini ada hukum Newton, pengenalan hukum Newton ya. Jadi hukum Newton itu ada 1, 2, dan 3 dari hukum Newton. Oke, bentar. Oke, hukum Newton itu ada 3. Ya, kita bahas satu-satu. Hukum 1 atau hukum kelembaman. Jadi hukum kelembaman ini pengertiannya kemampuan benda mempertahankan posisi awal atau posisi diam. Itu definisi dari kelembaman. Hukum 1 Newton itu kalau dirumuskan dengan matematika itu adalah sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Kemudian ciri-cirinya posisi bendanya itu adalah diam. Jadi maksud dari sigma F sama dengan 0 adalah semua gaya yang bekerja pada benda tersebut itu sama dengan 0. Gitu. Jadi posisinya antara diam atau dia mengalami yang namanya GLB, gerak lurus beraturan. Nah, GLB itu ciri-cirinya kan yang utama V-nya sama dengan konstan ya. Jadi kecepatannya konstan atau tetap. Jadi mungkin aja bendanya itu gerak, tapi dalam keadaan yang konstan gitu kecepatannya. Tapi dia nggak punya percepatan atau nilai A yang sama dengan 0. Gitu. Kemudian hukum 2. Hukum 2 itu berlaku untuk semua benda yang bergerak dan mempunyai percepatan ya. Maka rumusnya sigma F sama dengan M kali A. Nah, ini penerapannya cukup banyak nanti ya. Jadi ada pada katrol, bidang miring, dan bidang datar. Kemudian ciri-cirinya, tadi bendanya bergerak. Nah, dan mengalami GN gitu ya, karena punya percepatan ya, percepatan perlambatan berarti masuk di GLBT. Kemudian yang ketiga, hukum 3 atau F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi ini kayak aksi reaksi ya. Nah, besarnya ini sama. Ini besar F aksi sama dengan F reaksi. Hanya arahnya saja yang berlawanan. Hanya arah yang berlawanan. Itulah kenapa ada tanda minus di sini ya. Ini tanda minus. Contohnya kayak waktu ngerim ya, ngerim waktu berkendara, itu kan badan kita terdorong ke depan, sedangkan mobilnya berhenti. Kayak gitu. Oke, untuk teorinya mungkin ini ya. Nah, selanjutnya kita latihan soal. Seorang menarik koper bermassa 15 kg dengan seluruh tali sedemikian rupa sehingga koper bergerak dengan kelajuan konstan. Tali membentuk theta terhadap bidang horizontal. Jika gaya yang dikerjakan oleh orang tersebut adalah 30 Newton dan gaya geseknya 24 Newton, berapakah nilai theta? Ini massa, berarti M-nya sama dengan 15 kg. Kemudian sehingga koper bergerak dengan kelajuan konstan. Nah, ini penting ya. Kelajuan konstan membentuk theta terhadap bidang horizontal. Jika gayanya 30 Newton dan gaya geseknya 24 Newton ya. Dan gesek berada bidang horizontal. Nah, berapa kan nilai theta? Nah, sekarang kita gambar dulu. Terus F ini ditarik yang sedemikian rupa membentuk itu theta terhadap bidang horizontal. Nah, berarti thetanya di sini. Nah, F-nya di sini. Nah, horizontal itu kan berarti kanan kiri ya sumbu X, gitu kan. Oke. Nah, F ini besarnya 30 Newton. Kemudian kayak geseknya di sini FG sama dengan 24 Newton. Nah, yang ditanyakan besarnya theta ini. Nah, sekarang lihat F-nya ini kan dia membentuk sudut, sedangkan gaya geseknya itu ke arah kiri nempel di sumbu X, maka
F ini harus kita proyeksi. Harus kita proyeksi ke sumbu X juga, gitu kan. Nah ini kan kayak segitiga ini, segitiga. Nah ini kan miring ya, F ini kan berarti sisi miring. F ini sama dengan sisi miring, nah kita butuh yang sumbu yang ini. Nah ini kan sisi sampingnya sudut, ini samping. Nah ini sumbu X. Nah miring sama samping itu adalah cos, berarti yang ke sumbu X ini adalah F cos theta. Oke, ini udah baru sama ini udah dasar, tapi yang ke sumbu itu ada dua, ada F cos theta sama F gesek. Oke, sekarang kita tulis ya, berarti ini pakai sigma F sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Nah ini kan kuncinya, kelajuan konstan. Kelajuan konstan itu kan berarti V nya sama dengan 0. Sorry, V nya sama dengan konstan. Nah maka A nya sama dengan 0. Nah ini adalah ciri-ciri dari GLB, dan GLB itu masuk hukum Newton 1, yaitu sigma F sama dengan 0 gitu. Oke, selanjutnya kita tulis lagi sigma F sama dengan 0, maka yang ke sumbu X adalah apa aja ini? Nah ini ya, F cos theta yang ke kanan dikurangi dengan F gesek ke kiri sama dengan 0. Nah ini kita punya ruas ke sana ya, F cos theta sama dengan Fg, F nya 30 dikali cos theta sama dengan F nya 24, maka cos theta sama dengan 24 per 30. Ini masing-masing dibagi 6 ya, seakan berarti 4 per 5. Cos theta sama dengan 4 per 5. Berapa cos yang nilai 4 per 5? Itu adalah 37 derajat. Nah itu. Oke, jawabannya yang B. Oke, next ya. Sebuah benda masanya 8 berada pada bidang dasar mu x 0,5, mu k 0,2 dan ditarik dengan gaya mendatar L sama dengan 35. Misalnya gaya gesek yang bekerja adalah oke. Jadi langkah yang harus kita lakukan pertama adalah cek dulu gaya gesek statisnya. Ya, Fs sama dengan mu s dikalikan dengan n. Nah selanjutnya kita gambar dulu gayanya ya, selalu ya ini W, kemudian n nya ke atas. Nah benda ini kan didorongnya ke kanan nih panahnya ya kan, ke sumbu X, maka dia tidak mungkin ke arah sumbu Y geraknya, nggak mungkin geraknya ke arah bawah ya kan. Maka gaya yang ke sumbu Y ya, atau sigma Fy itu sama dengan 0. Nah selanjutnya kita tulis semua yang gaya yang ada di sumbu Y, berarti n min W sama dengan 0, maka n nya sama dengan W, n nya berarti sama dengan 8 dikali 10. Ingat ya, W itu kan rumusnya n kali G, tapi n nya sama dengan 80 Newton. Nah selanjutnya kita masukin ke sini, mu s nya 0,5 ya ini. Nah, 0,5 itu setengah, berarti dikali 80, itu sama dengan 40 Newton. Ya. Sekarang kita bandingkan. F nya itu sama dengan 35, kemudian Fs nya itu 40. 35 dan 40 lebih besar yang mana? Berarti lebih besar 40. Nah, berarti F nya itu lebih kecil dari Fs ya kan, tapi gaya yang diberikan itu ternyata lebih kecil daripada gaya gesek statisnya. Maka tadi ingat aturan gaya gesek statis ya, berarti ini adalah yang pertama, kasus pertama, atau benda diam. Maka kalau benda diam besarnya gaya gesek itu sama dengan gaya yang diberikan. Nah ini kata kuncinya. Maka Fg nya sama dengan F nya berapa? 35, berarti Fg nya sama dengan 35. Ini ya jawabannya yang D. Oke, mungkin segini aja video part 1 untuk mekanika gaya. Untuk selanjutnya video part 2 mungkin penerapan hukum Newton 2 ya pada radial, bidang miring dan bidang datar. Oke, terima kasih sudah mampir, terima kasih sudah nonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.